tanah surga, bukan lautan, hanya kolam susu, katanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua? Semoga baik-baik saja. Saya Ardan Hidayat dari kampus Universitas Mercu Buana jurusan Teknik Informatika akan membahas film yang berjudul Tanah Surga Katanya. Penasaran? Langsung kita bahas yuk ke filmnya. Film dengan judul Tanah Surga Katanya merupakan sebuah film dengan genre drama Indonesia, dirilis pada 15 Agustus tahun 2012. Film ini disutradarai oleh Herwin Novianto. Film ini dibintangi oleh Anji Santoso dan Fuad Idris. Film ini menceritakan beberapa hal yang dikemas dalam satu film, seperti gambaran hidup warga negara Indonesia di perbatasan antara Indonesia dan Malaysia, kritik kepada pemerintahan atas kesejahteraan dan kemakmuran warga yang berada di pelosok negara Indonesia, pendidikan bagi warga negara Indonesia, dan sifat nasionalisme terhadap negara Indonesia. Film ini dimulai dengan cerita dua orang anak, yaitu Salman dan Salina, yang dititipkan kepada kakeknya, di mana sang kakek merupakan seorang perjuang yang pernah berperang di tahun 1965 melawan Malaysia. Haris merupakan ayah dari Salman dan Salina. Haris berbincang-bincang dengan sang ayah tentang Malaysia yang makmur. Ia lalu mengajak sang ayah untuk pindah ke Malaysia dengan alasan kondisi di sana lebih baik, fasilitas pendidikan dan kesehatan yang mudah diakses, serta lowongan pekerjaan lebih banyak daripada tetap tinggal di pelosok Kalimantan yang segala fasilitasnya sangat-sangat minim. Tetapi sang ayah memilih tetap tinggal karena Indonesia adalah tanah surga dibandingkan Malaysia. Meskipun Haris tidak berhasil mengajak sang ayah, tapi Haris berhasil mengajak Salina untuk pindah ke Malaysia, sedangkan Salman memilih tetap tinggal bersama kakeknya. Salman yang masih duduk di sekolah dasar kelas 4 diajarkan oleh kakeknya tentang sifat mencintai negara Indonesia. Indonesia menurut kakeknya merupakan negara yang sudah melekat dengan darah dagingnya, terbukti dengan sang kakek ikut berjuang mempertahankan perbatasan Indonesia, yaitu tepatnya di Kalimantan Barat, dengan Malaysia, yaitu tepatnya di Sarawak. Pada film ini diperlihatkan juga bahwa mirisnya keadaan pendidikan di kawasan perbatasan negara. Bisa dilihat dari tenaga pengajar yang tidak disiapkan oleh pemerintah untuk mengajar, bangunan sekolah yang bisa dibilang dalam keadaan tidak baik, hingga fasilitas yang seharusnya ada seperti yang bendera beserta bendera merah putih. Suasana pendidikan di desa tersebut seharusnya mendapatkan pendidikan yang layak, karena sudah seharusnya setiap warga negara Indonesia menerima hak-haknya, terutama di bidang pendidikan. Setelah menonton film ini, kita akan diajak berpikir dan melihat realita yang sebenarnya. Saya sudah merangkum beberapa poin setelah menonton film ini. Berikut beberapa poin yang saya dapat setelah menonton film ini, yaitu: yang pertama, kritik halus bagi pemerintah Indonesia. Terlihat pada scene di mana Salman menyampaikan puisi yang dicampur dengan lirik lagu Kolam Susu. Puisi tersebut langsung disampaikan kepada perwakilan pemerintah yang sedang melakukan survei untuk membangun fasilitas pendidikan. Namun, semua rencana yang awalnya sudah ditulis untuk mengembangkan pendidikan di desa tersebut langsung dicoret dan dibatalkan hanya karena isi puisi tersebut berisi beberapa fakta dan kebenaran atas kondisi Indonesia saat ini. Kedua, kurangnya pembelajaran tentang nasionalisme untuk warga perbatasan. Ada pada scene di mana Anwar, atau yang kita disebut Dr. Intel, yang kaget ketika warga desa tersebut tidak mengetahui mata uang negara Indonesia. Penduduk desa tersebut lebih mengetahui dan menggunakan mata uang negara Malaysia sebagai transaksi di desa tersebut. Tentu saja hal tersebut bisa membuat warga desa merasa dirinya hidup di negara Malaysia dibandingkan negara Indonesia. Beralih ke scene selanjutnya, di mana saat Dr. Anwar mengajar murid-murid di sekolah. Dr. Anwar mengajak semua murid untuk bernyanyi lagu nasional. Namun sebaliknya, murid di desa tersebut hanya mengetahui lagu Kolam Susu karena mereka sudah vakum tidak bersekolah 1 tahun lamanya karena tidak ada tenaga pengajar di sana. Dan tidak ada yang mengajarkan lagu wajib nasional, yaitu lagu Indonesia Raya. Dan poin yang terakhir, apapun yang terjadi, tetap cintai Indonesia. Poin terakhir yang saya dapatkan setelah menonton film ini adalah tetap mencintai negara kita sendiri, yaitu Indonesia. Bagaimanapun, kita telah lahir dan menjadi bagian negara Indonesia. Beberapa scene pada film ini memperlihatkan bagaimana warga negara Indonesia harus mencintai negaranya.
Salman yang melihat salah satu pedagang di pasar Malaysia menggunakan bendera merah putih untuk alas dagangannya, yang kemudian Salman berinisiatif menukarkan kain biasa dengan bendera merah putih tersebut. Kemudian Dr. Anwar yang mau menjadi sukarelawan untuk menjadi tenaga medis di pelosok Kalimantan Barat. Dan yang terakhir kakek Salman yang tidak mau berpindah ke Malaysia karena menurutnya Indonesia merupakan negaranya. Pelajaran yang bisa didapat dari film ini mengajak kita untuk tetap peduli dan meningkatkan rasa nasionalisme terhadap negara Indonesia. Karena bagaimanapun, negara Indonesia merupakan tanah kelahiran kita, dan selama kita masih menjadi bagian dari warga negara Indonesia, kita wajib memperjuangkan negara ini agar menjadi negara yang makmur. Sekian dari saya, dan terima kasih. Selanjutnya, akan tampil murid terbaik kami yang akan membacakan puisi. Saya panggilkan Salman. Tanah Surga oleh Salman. Bukan lautan, hanya kolam susu, katanya. Tapi kata kakekku, hanya orang-orang kaya yang bisa minum susu. Kail dan jala cukup menghidupimu, katanya. Tapi kata kakekku, ikan-ikan kita dicuri oleh banyak negara. Tiada badai, tiada topan kau temui, katanya. Tapi kenapa ayahku tertiup angin ke Malaysia? Ikan dan udang menghampiri dirimu, katanya. Tapi kata kakek, awas, ada udang di balik batu. Orang bilang tanah kita tanah surga. Tongkat kayu dan batu jadi tanaman, katanya. Tapi kata dokter Intel, belum semua rakyatnya sejahtera. Banyak pejabat yang menjual kayu dan batu untuk membangun surganya sendiri.